Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Alaibi dengan NPM E1G 024016 kelas D, program studi teknologi industri pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas akhir manajemen sumber daya manusia tentang perekrutan sebuah karyawan di sebuah UMKM. Dan pada kali ini saya berkesempatan bisa menjelaskan tentang bagaimana cara sebuah UMKM yang bernama Bingsu merekrut karyawan. Berikut videonya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses perekrutan karyawan pada sebuah UMKM di bidang food and beverage, yaitu Bingsu, serta mengaitkannya dengan teori manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Bingsu merupakan suatu usaha yang menjual es krim dan minuman kekinian yang cukup populer, terutama di kalangan anak muda, baik itu dewasa dan yang tua. Meskipun termasuk usaha skala kecil atau menengah, pengelolaan sumber daya manusia tetap menjadi hal yang sangat penting karena karyawan berperan langsung dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dan juga dalam teori MSDM, menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan juga memberikan kompensasi kepada karyawan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Salah satu fungsi utama dalam MSDM adalah proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen sendiri merupakan proses yang menarik calon tenaga kerja, sedangkan seleksi adalah proses untuk memilih kandidat-kandidat terbaik daripada pelamar yang ada. Jika kita melihat pada praktik di Bingsu, proses perekrutan dimulai dari tahap perencanaan sumber daya manusia. Pada tahap ini, pemilik usaha akan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kondisi operasional. Misalnya, ketika jumlah pelanggan meningkat atau ketika jam operasional bertambah, maka kebutuhan karyawan juga harus meningkat. Hal ini sejalan dengan teori perencanaan menurut George R. Terry yang menyatakan bahwa perencanaan adalah proses menentukan kebutuhan di masa depan agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Baik, kemudian setelah kebutuhan tenaga kerja ditentukan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis pekerjaan. Dalam teori MSDM, analisis pekerjaan bertujuan untuk mengetahui apa saja tugas yang harus kita lakukan, serta kriteria yang harus dimiliki oleh calon karyawan. Di Bingsu ini terkhususnya, karyawan biasanya memiliki tugas seperti melayani pelanggan, membuat minuman, serta menjaga kebersihan outlet. Oleh karena itu, kriteria yang dibutuhkan cenderung sederhana namun penting. Sikap seperti ramah, kemampuan berkomunikasi yang baik, kejujuran, serta kesiapan untuk bekerja dengan cepat dan dalam sistem shift. Selanjutnya adalah tahap rekrutmen dalam teori MSDM. Rekrutmen dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Namun, pada UMKM seperti Bingsu ini, rekrutmen lebih sering dilakukan secara eksternal dengan metode yang sederhana. Informasi lowongan kerja biasanya disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, status WhatsApp, atau dari mulut ke mulut. Cara ini dianggap lebih efektif karena dapat menjangkau para pelamar di sekitar lokasi usaha dengan cepat tanpa biaya yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak formal, proses perekrutan tetap berjalan sesuai prinsip dasar MSDM, yaitu menarik calon tenaga kerja yang potensial. Setelah mendapatkan beberapa pelamar, tahap berikutnya adalah seleksi. Seleksi merupakan proses yang paling penting untuk menentukan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan di sebuah perusahaan ataupun UMKM. Di Bingsu ini, proses seleksi dilakukan secara sederhana, namun tetap mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pemilik usaha biasanya melakukan wawancara singkat untuk mengetahui pengalaman, motivasi, serta kesiapan kerja calon karyawan. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap sikap, kepribadian, seperti keramahan, cara bicara, dan kepercayaan diri. Dalam beberapa kasus, calon karyawan juga diminta untuk melakukan praktik sederhana seperti simulasi melayani pelanggan atau mencoba membuat minuman. Hal ini menunjukkan bahwa seleksi tidak hanya menilai kemampuan teknis, tetapi juga soft skill yang sangat dibutuhkan dalam bidang pelayanan. Setelah proses seleksi selesai,
Pemilik usaha akan menentukan kandidat yang akan diterima. Tahap ini disebut sebagai penempatan. Menurut Edwin B. Filippo, penempatan adalah proses menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dimiliki. Di bingsu ini, karyawan yang terima akan langsung diberikan penjelasan mengenai tugas, jam kerja, serta sistem kerja yang berlaku. Proses ini biasanya berlangsung cepat karena kebutuhan tenaga kerja harus segera dipenuhi. Tahap berikutnya adalah orientasi dan pelatihan dalam MSDM. Pelatihan merupakan proses penting untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas karyawan. Di bingsu, karyawan baru akan diajarkan cara membuat minuman sesuai standar, cara melayani pelanggan dengan baik, serta menjaga kebersihan dan kerapihan outlet. Meskipun pelatihan yang diberikan relatif singkat, namun sangat penting untuk memastikan bahwa kualitas produk dan pelayanan tetap konsisten. Tidak puas? Dari seluruh proses tersebut, dapat kita lihat bahwa meskipun bingsu merupakan UMKM dengan sistem yang sederhana, proses perekrutannya tetap mencerminkan tahapan dalam teori manajemen sumber daya manusia. Mulai dari perencanaan, analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, hingga pelatihan. Semuanya dilakukan meski dalam bentuk yang lebih fleksibel dan tidak terlalu formal. Jadi, kesimpulannya, penerapan prinsip MSDM dalam UMKM terkhususnya bingsu ini sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan perekrutan yang tepat, usaha dapat berkembang dan mampu bersaing di tengah banyaknya bisnis serupa. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan juga kepada Bapak dosen dan Ibu dosen, terima kasih sudah memberikan materi tentang MSDM ini dengan baik. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bingxue, hari ini kita full belajar mesin ya. Dari belajar menggunakan serta menjaga kebersihan filter air, mesin es batu, mesin gula, es krim, sealer, dan banyak lainnya. Tujuannya agar setiap mesin terawat dengan baik dan higienis untuk digunakan konsumen. Seru banget melihat antusias para owner dan calon barista kita untuk belajar bersama.